Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Delita Malia Putri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan makna dari Trisatya dan Dasadharma. Sebenarnya, Trisatya dan Dasadharma memiliki isi yang tidak jauh berbeda. Hanya saja, Trisatya adalah ucapan 3 janji yang biasanya diucapkan pada saat pelaksanaan upacara pramuka. Sedangkan Dasadharma adalah tindakan yang terpuji atau mulia yang harus dijadikan pedoman kita sebagai anggota pramuka. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan makna dari Dasadharma. Dasadharma yang pertama yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, terutama kita sebagai umat muslim, yang harus patuh dan harus melaksanakan perintah-perintahnya seperti sholat, mengaji, berzikir, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Kita sebagai makhluk hidup, makhluk sosial, harus mencintai alam kita dengan kita menjaga di sekitar kita, tidak membuang sampah sembarangan. Dan kita harus saling menyayangi sesama manusia, tidak boleh bermusuhan ataupun bertengkar. Yang ketiga yaitu patriot yang sopan dan kesatria, yaitu seorang pemimpin yang harus menjadi motivator untuk anggotanya, sehingga seorang pemimpin layak disebut sebagai seorang pemimpin yang mampu memimpin seluruh anggotanya. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Kita sebagai warga Indonesia pastinya pernah melakukan musyawarah. Musyawarah biasanya dilakukan pada saat kita membicarakan sesuatu yang harus kita bicarakan bersama tanpa adanya kegaduhan dan pertengkaran dan saling berbeda pendapat, karena kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Kita harus saling tolong menolong dengan rasa ikhlas tanpa pamrih sama sekali. Itulah contoh tolong menolong yang sangat mulia. Yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Kita harus menjadi manusia yang rajin, terampil, dan gembira. Rajin, kita tidak boleh jorok, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terampil, kita harus mempunyai potensi, skill yang bisa membantu kita ke masa depan. Dan gembira, kita harus selalu berbahagia apapun yang terjadi. Mau sebesar masalah itu, kita harus tetap bisa berbahagia agar orang lain pun bisa bahagia karena kita. Yang ketujuh yaitu hemat, cermat, dan bersahaja. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus belajar berhemat, menabung untuk mencapai sesuatu apa yang kita inginkan. Dengan begitu, kita dapat menghargai sebuah perjuangan. Yang kedelapan, disiplin, berani, dan setia. Itulah yang harus diterapkan sebagai anggota pramuka. Kita harus disiplin, datang tepat waktu, tidak terlambat. Lalu berani, kita harus berani mengambil keputusan, apalagi kita sebagai seorang anggota pramuka, apalagi seorang pemimpin yang harus tanggap menghadapi masalah anggotanya. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Kita sebagai warga, sebagai anggota pramuka yang memiliki jabatan, tentunya harus memiliki sikap yang bertanggung jawab atas sesuatu yang sudah dia ucapkan. Dia berjanji akan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, maka ia akan bertanggung jawab atas ucapannya tersebut. Itulah yang disebut seorang pemimpin. Yang terakhir adalah suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita sesama manusia jangan pernah kita sebagai manusia jangan sampai memiliki pikiran prasangka buruk terhadap manusia lain, sehingga pikiran kita jernih tanpa adanya kesuuzonan terhadap manusia lain. Kita juga harus menjaga perkataan, menjaga sikap agar orang lain tidak dapat sakit hati. Kita juga bisa belajar menghargai seseorang.
Baiklah, itulah 10 dasar dharma beserta makna yang bisa saya jelaskan. Itu adalah penjelasan menurut saya pribadi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam